Itu daftar diterima. Mau masuk ruangan dari pintu depan itu sudah tidak boleh. Gak boleh masuk, langsung ke tepi sungai sana, dekat rel. Nah, di sana suruh buat kegiatan untuk itu karena saya penguasa UKM ya dulu. Seluruh ekstra itu saya ikuti seluruh UKM. Di Menlu ada, di Pramuka ada, di KSR ada, di Kopses ada, terus di koperasi juga ikut, di teater saya juga ikut. Sudah jelas semuanya? Oh, enggak ada. Nggak ada. Langsung ditutup saja ya. Bentuk ikatan kekeluargaan kita. Jadi alumni ya, kalau yang biasanya cewek ikut di dapur umum, ikut masak. Audio Jungle. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu perkenalan dulu apa tidak ini? Perlu so. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Isnaini Sodika. Panggilannya pasti sudah tahu ya. Saya dari angkatan 23, jurusan Tadris Matematika. Ada yang ditanyakan lagi? Sampun ya. Tanggal lain. Oke, di sini saya sebagai moderator dalam podcast kali ini. Sebelumnya teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di acara buka dan sahur bersama KSR PMI Unit UIN 1 Tulungagung, yang mana kegiatan buka dan sahur bersama ini setiap tahunnya kita laksanakan. Kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan rutin selama bulan Ramadan, menjadi salah satu media, salah satu sarana untuk kita saling bertemu, saling berbincang, saling berbagi tawa dan tangis, dan mungkin saling menceritakan dari masa yang sebelum-sebelumnya hingga masa kini. Kesempatan kali ini bisa jadi timbul karena adanya pergerakan kerinduan gitu ya. Momentum ini seperti timbulnya karena ada beberapa daya tarik dari rasa kangen yang tersimpan sudah lama. Jadi kita adakan acara ini untuk bisa saling bertemu kembali, untuk bisa saling berbagi cerita kembali, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, dalam podcast kali ini kita akan membahas sesuai dengan tema dari buka dan sahur bersama kita. Apa tadi temanya? Sahur mantap. Jadi temanya pada hari ini yaitu tekan areng. Ini menarik temanya, yaitu kepanjangannya temu kangen makan bareng. Jadi yang pertama, dengan tujuannya bisa bertemu, bisa mengobati rasa kangen, rasa rindunya yang sudah lama tersimpan gitu ya. Terus sekarang kita bisa makan bersama juga biar bisa menyambung silaturahmi. Oke, selanjutnya di sini saya tidak sendiri. Salah satu dari kita akan menjadi narasumber pada malam hari ini. Iya, mungkin monggo Pak sakit perkenalan ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah tahu saya kan?
Aduh, rakyat kok orang itu. Yang anggota lama pasti tahu. Kalimat pertama setiap saya ketemu sama anggota pasti sudah tahu saya. Kenapa? Karena setiap PMR Tulungagung pasti pernah tahu. Kalau kenalnya enggak, ya pasti pernah tahu. Kalau belum tahu saya, yang perlu diketahui apa? Nama saya Mas. Nama saya Mas Ruki. Alamat. Kalau alamat saya paling bingung untuk memberitahukannya. Ya. Jadi kalau alamat kadang di Kediri, kadang di Tulungagung, kadang di Ponorogo. Itu. Jadi alamat saya itu. Terus apa lagi? Sudah. Angkatan. Kali dulu. Yang tadi sempat mudang saya siapa? Siapa? Namamu siapa? Nabila. Untung saya datang. Biasanya saya diundang jarang mau datang. Apalagi saya tidak kenal. Loh, serius. Ya. Jadi kenapa kok teman-teman KSR tidak pernah tahu saya? Tuh. Karena saya datang itu pasti akan memberi isi materi, akan membantu kegiatan itu. Kalau dari itu saya tidak pernah datang. Itu dulu. Jadi ya, saya kalau tanya angkatan berapa ya, Rep? Saya angkatan paling bingung. Ceritanya seperti ini. Siapa yang sudah diundang paling tua? Kata tadi sudah pernah paling tua. Yang pernah diundang siapa? Mas Hanafi. Selain itu? Iya. Jadi kalau Mas Hanafi benar, Mas Hanafi paling tua. Kenapa? Karena pada waktu 98 KSR gabung dengan Pramuka, itu Mas Hanafi sudah anggota. Nah saya bawahnya. Begitu KSR pecah dari Pramuka 98, 99 saya masuk jadi anggota baru. Cuma jangan dikira diklat saya sama dengan teman-teman. Diklat saya itu saya ngonsep kegiatan sendiri, buat diklat sendiri, tutup sendiri. Iya. Ya, pernah kenal Mas Fendi? Mas Fendi? Pernah ya? Nah, jadi saya dan Mahfud itu diklat tidak boleh ikut di ruangan, tapi harus mengonsep giat untuk teman-temannya. Itu diklat saya tahun 99. Jadi saya diklatan pertama KSR berdiri. Jadi 97 pisah, 98 pengurus terbentuk, 99 saya jadi angkatan pertama. Itu pecah dari Pramuka. Setelah itu Istra yang lain juga ikut pecah, UKM yang lain juga ikut pecah dari Pramuka. Nah, saya aktif di KSR itu mulai tahun 99 sampai 2005. Angkatan itu mungkin kenal saya. Nah, setelah itu saya jarang ke kampus karena diregenerasi sama teman-teman. Ada Mas Tarif, ada Mas Tejo, ada Mas Mahmud, dan yang lainnya. Ya. Sampai sekarang, jadi saya tidak kenal dengan KSR. Itu untuk angkatan. Cerita yang lain apa? Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau dikepoin lagi. Boleh, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Kepoin nama moderator. Kepoin nama moderator.
Jadi itu jenengan pas pertama kali jadi konsep acara, jadi peserta sekaligus seperti jadi panitia, ngoten gitu. Ya ceritanya gitu. Iya, karena panitianya kebetulan juga senior saya dulu di PMR. Jadi senior di PMR, senior saya di Pramuka. Jadi tahu saya sama Mas Mahfud seperti apa. Di organisasi tahu. Jadi begitu diklat yaitu begitu masuk ruangan dulu karena aulanya cuma satu ya, aulanya yang di dekat Kopses kalau dulu, kalau sekarang nggak tahu dekat mana itu. Jadi yang aula lama. Nah di situ begitu daftar diterima, mau masuk ruangan dari pintu depan itu sudah tidak boleh. Nggak boleh masuk, langsung ke tepi sungai sana, dekat rel. Nah di sana suruh buat kegiatan untuk teman-temannya berkegiatan. Itu sampai selesai 3 hari tidak boleh masuk ruangan. Ya suwi. Itu. Nah cuma kegiatan di KSR itu kami dulu ada latihan gabungan yang dikenal dengan Latgab se-Jawa Timur. Itu Latgab apa, Rek? Se-Jawa Timur yang ngundang KSR se-Jawa Timur. Temu karya. Apa? Karya relawan TKR. Temu karya relawan ya. Nah, apa? Temu bakti. Ya, pokoknya yang itu yang Latgab itu lah. Itu kami dulu, mungkin kalau sekarang gampang ya tinggal nyebar WA atau gimana. Kami dulu ndak, saya keliling Jawa Timur selama 2 hari nyebar surat. Jadi biasa itu kok. Jadi saya nyebar surat, ngantar surat wilayah timur. Jadi mulai Malang, Blitar enggak, dan Blitar udah ada lagi yang lain. Jadi saya daerah Malang, Surabaya sampai ke Mojokerto, Jombang. Jadi ngirim surat satu-satu. Nah kenapa kok sendirian? Kenapa kok gitu? Karena kebetulan saya yang paling hafal daerah Surabaya. Gitu. Jadi Latgab kedua tapi. Jadi Latgab pertamanya itu berada di Malang, yang ngadakan itu UNER. Latgab kedua berada di Stadion Tulungagung pada waktu itu. Tapi setelah itu tidak ada lagi Latgab. Jadi kalau di kampus dulunya itu jarang. Jadwal saya itu kalau dulu pada waktu masih senang main, Agustus itu pasti di Semeru, Suro itu pasti di Lawu. Kalau hari-hari biasa itu main ke Malang. Tapi di semester akhir. Kenapa kok saya masuk semester 9 keluar 2004 itu kuliah semester 1 sampai semester 6 serius, semester 6 sampai habis tinggal bulan terakhir saya di Aceh tuh. Jadi pas periodenya Mas Tarif itu ceritanya. Oke, itu tadi sedikit cerita yang sudah disampaikan beliau. Dari teman-teman ada pertanyaan lagi mungkin? Ada lagi? Oke, apa Mas yang mau ditanyakan? Kesibukannya. Apa yang kegiatan apa relawan seperti nopo Ya, kalau sekarang kesibukan saya itu menjadi abdi negara. Jadi buruh negara. Ya. Jadi saya mulai tahun 2014 sampai sekarang itu jadi abdi negara, yaitu berada di bawah naungan Kemenak di sekolah MAN 1. Tuh.
ya. Tapi sebelum itu saya keliling kerja, pernah di rumah sakit RSUD itu 7 tahun ya. Di RSUD itu saya 5 tahun setengah. Terus pernah jadi security di SD Kampung Dalem. Nah, jadi kerjanya serabutan ya. Jadi itu ya. Nah. Oke, terima kasih. Untuk menyingkat waktu, tadi kan panjenengan Nopo menyampaikan kalau sebelumnya kalau diundang pasti tidak datang gitu nggih. Ini kan kesempatan kita bertemu jenengan, jadi kita bisa berkumpul hari ini. Mungkin dari jenengan sendiri apa yang dirasakan ketika sudah kumpul-kumpul ini, apalagi dengan angkatan-angkatan yang baru seperti saya dan teman-teman ini kan angkatan baru yang mungkin masih asing ya ketemu beliau, belum pernah sama sekali kayak gitu ketemu. Gimana rasanya dari jenengan? Mungkin bisa disampaikan. Ya, rasanya saya tadi sempat ingin marah kepada yang undang saya. Karena apa? Saya datang, dia tidak muncul. Dan di sini saya terkucil. Pak Ketua bingung, katanya mencari siapa, gitu ya tadi ya. Angkatan Bintan. Angkatan berapa? Angkatan apa? KSR, saya bukan KSR. Saya ingin cari Pak Tejo gitu ya. Pak Tejo, lo temannya kuliah di Endak, teman main. Iya, jadi saya bukan angkatan berapa di KSR, karena saya bukan anggota KSR. Saya teman mainnya Pak Tejo. Lah kok dilalah grupe itu tadi datang, langsung semua bingung loh, kok kenal aku. Di malam-malam Mas Tarif datang, Pak Tejo datang, yang lain datang baru. Oh ternyata gitu. Karena dulu setiap datang itu pasti membuat masalah. Kalau tidak bisa tanya kepada teman-teman yang senior-senior yang lain ya. Jadi kalau saya Mas Grandong, tahu Mas Grandong? Hutan Buana yang kemarin diklat datang. Dia kemarin ada yang datang atau namanya Hutan Buana? Ada kemarin, namanya Mas Tejo. Dia beri materi, dia ada di sana nemani. Nah itu kan datang bahaya. Dulu suka merusak acara. Nah, makanya setelah 2005 saya jarang diundang. Mulai undang dari masalah, gitu. Tapi juga gitu, begitu di sini hampir bermasalah karena yang undang saya tidak ada. Ya, gitu. Ya, jadi gitu. Jadi kenapa kok saya lama tidak muncul? Karena regenerasi, inginnya regenerasi, dan informasi atau pengalaman kasar itu beda sama zaman saya. Karena kalau zaman saya itu pokoknya mau itu sudah jadi anggota KSR. Mulai tahun 2000, waktu habis. Mulai tahun 2000 ke sini, mulai zamannya Mas Tarif, itu mulai ditata bahwa untuk jadi anggota KSR harus ada diklat sekian jam, nah itu. Nah itu yang saya tidak mampu, harus orientasi, harus sekian, nah itu. Nah, karena saya tidak mampu, ya harus mundur aja. Diberikan oleh teman-teman yang lebih senior, yang lebih berwawasan luas, lebih ilmunya lebih banyak dibanding saya. Dibanding cuma ngomong saja, mereka lebih pengalaman di keilmuan, gitu. Ya. Oke, terima kasih. Jadi dari sebelum-sebelumnya, mungkin dari angkatan panjenengan terus sampai angkatan sekarang, kelihatan banget ya perbedaannya. Jadi kayak kalau kita kan sekarang itu
ikut KSR itu kan ada beberapa tahapannya dulu. Kalau jenengan dulu kan pokoknya yang mau nggih derek ngoten. Oke, selanjutnya ini sebelumnya kita kan sudah berapa kali ya mengadakan buka bersama dan sahur bersama ini? Berapa kali? Ya. Soalnya saya ikutnya juga 2 ini. Jadi kan mungkin sebelumnya kan ada gitu. Dari kegiatan ini mungkin dari jenengan ada apa beberapa hal yang mungkin mau disampaikan gimana positifnya kegiatan ini ada, terus mungkin ada masukan-masukan dari jenengan, soalnya kan mungkin sebelum-sebelumnya pernah seperti ini napa mboten? Buka bersama dan sahur bersama seperti ini. Seingat saya pernah. Terakhir saya ikut bursa dan sahur bersama itu pada waktu main futsalnya di Kauman. Kauman itu berada di Solo berarti. Futsal di Kauman di tengah sawah. Ada yang tahu? Nah, itu. Jadi sepaham saya itu. Lah, memang kalau ditanya apa itu SDM ya, anggota ya ada beberapa min plusnya. Kalau zaman kami dulu itu memang yang punya jiwa sosial dan relawan pasti akan masuk di KSR. Selain itu mereka berpikiran pergerakan. Jadi kalau KSR ya gimana saya bisa menjadi relawan murni, menjadi ya relawan dan punya jiwa relawan gitu. Zaman dulu. Nah kalau sekarang jangan kan mikir organisasi, mikir kuliah lo bingung. Budal subuh mulai kan wes subuh nih. Ya. Kalau dulu kan enggak, kalau dulu berangkat siang pulang juga siang. Loh, iya, kami dulu enggak ada kuliah jam ke 0 kecuali Pak Ali Rohmat. Iya, dulu enggak ada kuliah jam ke 0, mesti siang-siang. Pulangnya pun juga cepat gitu. Jadi dan kami dulu enggak ada resiko DO, di dropot tidak ada. Untuk semester 14 sampai semester 20 yura akan ditok di kampus gitu. Makanya kita begitu jadi organisasi di apapun, baik di KSR, Pramuka, Menhua, Mapala dan yang lain, itu karena saya penguasa UKM ya dulu. Seluruh ekstra itu saya ikuti, seluruh UKM. Di Menhua ada, di Pramuka ada, di KSR ada, di Kopses ada, terus di Koperasi juga ikut, di Teater saya juga ikut. Bingung pilih kuliah, tapi yang lulus sok. Ya, itu. Jadi kalau dulu sesuai dengan apa itu tujuan organisasi, karena tidak ada beban untuk kuliah atau di kampus. Jadi kita mau apapun bebas. Jadi kalau KSR gitu, saya setiap waktu ada apa-apa ya berangkat. Karena apa? Di rumah maupun di kampus saya punya stok perlengkapan. Jadi Carrier 80 liter dan Daytech 60 liter. Sekarang ada bencana, detik itu juga saya harus sampai lokasi. Itu kalau dulu. Sekarang jangan ditiru. Karena apa? Banyak dosanya. Relawan murni dosanya paling banyak. Kapan yo ini bencana, kapan yo dosa dong anu wong. Karena dari bencana ada dari kenal orang. Itu kalau dulu. Sekarang makanya jangan ditiru. Saya kira itu. Ya, terima kasih atas cerita-ceritanya, terus
itu tadi juga mengandung motivasi juga buat kita. Jadi kalau kuliah ya nggak apa-apa ikut sana sini kayak gitu kan, nambah pengalaman juga, tapi juga harus sungguh-sungguh kalau kuliah. Seperti cerita beliau tadi, dari semester 1 sampai semester 6 yang penting sungguh-sungguh dulu, di akhirnya bisa jalan-jalan, ngoten gimana ya, kayak gitu, bisa dicoba. Jadi sekarang nggak apa-apa kalau misalnya banyak capeknya terus kuliah dari pagi sampai malam kayak gitu. Sekarang jamnya sampai malam ya. Ya itu pokoknya sungguh-sungguh dulu, nanti di akhir tinggal main-mainnya gitu, nggak apa-apa. Mungkin itu saja yang saya itu saja dari saya, pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya tanyakan ke panjenengan, dan terima kasih sudah berbagi cerita untuk kita semua, sudah memotivasi kita semua. Sebelum ini kan waktunya juga masih bisa dipakai buat lanjutin ini ya. Kira-kira biar gak sendiri, gimana kalau kita tambah satu narasumber lagi untuk naik ke atas panggung? Setuju gak? Setuju. Siapa? Mau siapa? Oke, untuk mengikat waktu saja, saya undang Zen untuk naik ke atas panggung. Monggo, silakan Mbak. Perlu perkenalan dulu enggak ini? Iya kan, enggak kenal maka tak. Iya benar sekali. Sebelumnya monggo perkenalan dulu. Karo dosa ini masuk kenalan. Enggak apa-apa Pak, kan ada yang enggak diajar mungkin, jadi enggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini alhamdulillah saya bisa hadir. Sudah berapa tahun saya hadir? Jadi kalau nggak salah awal dari IAIN dulu hingga sampai sekarang. Untuk perkenalan, nama saya Muhammad Zain Masruri. Kalau di KSR angkatan 10. Angkatan 10. Angkatan 10. Sekarang angkatan berapa terakhir? 4. Jadi 14 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah. Untuk alamat saya ada di Kediri. Jadi untuk proyek bandara. Jadi ada, alhamdulillah. Jadi yang paling barat perbatasan dengan Nganjuk. Jadi desa Kalibutuh, kecamatan Tarokan. Monggo kalau lewat sana silakan mampir. Kalau di rumah saya ada nama sendiri, jadi
yang di kampus itu nama panggung ada sendiri, di seperti itu Zen. Kalau di rumah Pak Ruli, jadi berbeda, segmennya berbeda. Apa Itu tadi perkenalan sedikit dari beliau. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman mungkin? Sudah jelas semuanya? oh nggak ada, baik. Nggak ada. Langsung ditutup saja ya. Jadi tadi kan dari Pak Luki sudah diceritakan beberapa pengalaman beliau, beberapa cerita dari sebelum-sebelumnya, dari awal beliau di KSR seperti apa. Seperti itu, ini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Zen mungkin. Jadi nanti nggak banyak Pak, nggak banyak saya tanya, cuma sedikit. Tidak akan beropsi seperti pertanyaan kalau ulangan kok Pak, nggak seperti itu. Dua ya dua, tidak satu tapi ABC, nggak gitu. Oke, pertanyaannya ini yang pertama, kita kan adakan kegiatan seperti ini tujuannya juga untuk menjalin kebersamaan, menjalin kekeluargaan seperti itu. Jadi dari panjenengan sendiri mungkin bisa dijelaskan biar kita lebih paham, lebih tahu apa itu makna dari kekeluargaan maupun kebersamaan itu. Itu kan juga jadi salah satu prinsip kita di Palang Merah juga. Jadi apa sebenarnya makna dari kekeluargaan dan kebersamaan itu, jadi kita nanti bisa kedepannya tetap seperti ini, tetap menjalin dan tetap mempererat seperti itu. Mungkin bisa jangan jelaskan. Kalau waktu angkatan saya, kekeluargaan itu lebih banyak ke makan bersama. Kenapa? Yang pertama, saat kita makan bersama di situ nggak ada nggak ada kamu angkatan berapa, nggak ada. Jadi yang senior maupun yang junior ya satu nampan. Sama semua angkatannya. Yang kedua, waktu angkatan saya paling risih dengan formalitas. Jadi nggak ada formalitas sama sekali. Jadi nggak ada oh ini alumni harus nggak ada, harus diistimewakan, nggak ada. Jadi semuanya sama, apa yang disuguhkan sama, apa yang dimakan sama. Yaitu itu lebih pada ikatan emosionalnya lebih kerasa. Jadi nggak ada nanti, makanya saat saya kenal Mas Hanafi, baru saat ini saya tahu bahwa Mas Hanafi ternyata itu angkatan pertama. Kenal ya, beliau itu anggota KSR. Terus Pak Gantung itu saya tahunya saat diklat. Ya, diklat saya ada di Sendang. Saya masih ingat, jadi posisinya saya di lapangan di kebun teh dan semua alumni ada di situ. Jadi rata-rata alumni itu kapan kumpulnya? Satu, saat diklat. Yang kedua, saat disnatalis. Yang ketiga, saat makan bersama. Kenapa diklat itu jadi event yang menarik untuk alumni? Karena di situ sebagai ajang untuk reuni. Jadi disitulah salah satu bentuk ikatan kekeluargaan kita. Jadi alumni ya, kalau yang biasanya cewek ikut di dapur umum, ikut masak, terus ikut suplai makanan dan lain sebagainya. Jadi merasa bahwa KSR ini adalah rumah kedua kita. Jadi seperti itu. Terus saya masih ingat sekali saat diklat di Sendang,
posisi hujan dan kita cuma setengah badan. Jadi yang pusar ke atas itu sudah dicopot. Itu bagi yang laki-laki. Ya. Kalau yang perempuan masih tetap kok. Jadi saya masih ingat sekali posisi hujan di Sendang dengan, kalau dilihat fotonya itu rata-rata bibirnya pasti biru. Jadi kondisi cuaca yang ekstrim, setiap hari hujan. Tidur pun di tenda itu alasnya sudah ada airnya. Apakah bisa tidur? Bisa. Seperti itu. Jadi yaitu setelah diklat sudah tidak ada tidak ada oh ini alumni atau enggak, semuanya satu tempat kita makan bersama. Disitulah endingnya, dia happy ending situ. Bisa kenal, oh ini Pak Lutfi ataupun dulu namanya lapangan Pak Lute, saya kenal. Jadi masih ingat sekali, banyak sekali dari teman saya itu kena hipotermia karena kondisinya sangat ekstrim. Dan alhamdulillah dari angkatan saya itu 32 sampai akhir tinggal 8. Dan 8 itu masuk dalam kepengurusan semua. Itu jadi semuanya kalau ada kegiatan apapun kita selalu konsultasi ke alumni, melibatkan alumni. Apalagi saya masih ingat sekali dalam kepengurusan saya itu diklatnya itu sistemnya flying camp. Ada yang tahu flying camp? Jadi survival, benar-benar survival di Sirah Kencong. Seminggu di sana. Di Sirah Kencong, perjalanan pertama start dari stasiun Ulingi sampai ke finish di Kebun Teh Sirah Kencong. Jadi intinya saat saya di KSR kekeluargaan itu ya tidak ada satu kasta, tidak ada kamu angkatan berapa, itu sebuah formalitas saja. Jadi kalau saat duduk bersama ya guyon, ya gojekan ataupun yang lain sebagainya. Cuma saat pemanggilan saja, Mas, Mbak, itu aja. Yang lain ya kita nggak ngeblok oh ini angkatan ini, enggak. Jadi semuanya berbau. Itulah kekeluargaan saat saya aktif di KSR. Seperti itu. Ya, nanti dulu. Jadi ingat konsep zaman dulu itu kepanitiaan ada 3. Jadi kepanitiaan ada 3. Tim aju itu biasanya sigiat. Jadi sigiat atau tim lapangan. Terus tim kesiswaan itu bagian memberi motivasi kepada peserta. Dia tidak boleh membentak peserta, tidak boleh menghukum peserta, kecuali tidak bisa dikendalikan. Itu baru dia sebagai orang tua bisa nge-pause peserta. Yang ketiga, tim pendukung. Biasanya itu konsumsi, perlengkapan, kesehatan. Jadi tim pendukung itu dibagi 3. Tim konsumsi, tim kesehatan, dan tim humas atau bagian menghubungkan antar 3
tiga ini ya. Nah, tim Giaton itu dipecah lagi. Tim Aju tadi bagian membuka jalan, membawa siswa itu dia akan menyampaikan seluruh konsep yang diinginkan oleh organisasi atau oleh panitia. Jadi makanya seperti diberitahukan ada yang kena ini tadi. Nah, itu nanti pasti kelahinya antar panitia. Jadi lewat panitia siswaan akan ramai di belakang dengan kesiswaan. Jadi bagian lapangan giat itu akan ramai di belakang. Untuk apa nih mang pesertaku? Kok sampai semaput sampai ini gitu. Jadi makanya dulu panitia tanggung jawab. Si giat tidak sembarangan, kesiswaan juga tanggung jawab kepada yang di peserta. Konsumsi juga tanggung jawab setiap waktu. Jadi makanya diberitahukan bahwa dulu antar senior, junior, anggota baru, anggota lama tidak ada batasan. Dan kita akan sering ketemu di acara diklat, di acara disnatalis, dan di acara yang akan datang. Contoh masalah seperti ini. Kita akan ada buka puasa bersama. Seluruh peserta itu akan datang ke alumni. Kenapa? Mas, Mbak, sampean duwe opo? Oh, duwe kacang, gawa kacang. Oh, duwe bayem, gawa bayem. Oh, duwe kambil, gawa kambil. Seperti itu. Ledang itu ya tidak apa-apa. Yang penting silaturahmi antar yang masih aktif dengan alumninya. Dan dia akan selalu dikabari setiap ada acara. Sekarang gampang, pokoknya grup WA, Kak Siso diklat, Mas Siso diklat, gampang. Dulu udah ada, tapi kita bisa kompak. Kenapa itu tadi? Karena kita sering datang silaturahmi secara tidak langsung. Ya tadi datang ke masnya, intinya kalau jaluk kambil, jaluk bayem, jaluk beras. Loh, jaluk kan wong moro mulih gowo beras. Itu kan jaluk. Tapi dengan ini akhirnya ikatan emosional antara yang sudah purna dengan yang masih aktif akan jalin. Dan harapan saya ke depan itu. Makanya nanti pengurus tolong buat bukan grup WA ya, tapi les di buku gitu, didata ketua pertama sampai kedua sampai akhir, nanti tanya anggota nisaman sopo ae dulu, anggota nisaman pengurus sopo ae, nanti akan ketemu. Oh ternyata tonggoku, oh ternyata Mbak Eki jadi mas keponaan, oh ternyata Mas Iki jadi adik keponaan, oh ini aku. Nah, ketemu nanti. Saya kira itu pesan untuk pengurus, tolong di checklist ulang untuk anggota-anggota KSR, mulai alumni yang masih unyu-unyu sampai yang sudah buyutan ya. Coba dimulai data ulang. Mumpung masih ada Mas Yen, masih ada Mas Tarif, masih ada Mas Tejo yang bisa bercerita dan bisa mengarahkan di mana-mana saja rumah-rumah para alumni kalian. Saya kira itu. Kita jadi tetap semuanya sama. Kita kan di KSR itu kan ibaratnya serumah gitu Pak. Serumah satu keluarga. Jadi ya kalau seperti yang kita rasakan di keluarga kita sendiri kan itu ya sudah dengan siapapun di dalam keluarga kita sendiri itu semuanya sama. Jadi kalau butuh satu ya satunya melengkapi seperti itu. Tapi ya diingat juga kalau sama yang di atasnya bagaimanapun juga harus ada rasa menghormatinya.
Ya meskipun kita sering sekali kalau udah kumpul gini kan enaknya ya ngobrolnya santai, santai biasa aja kayak gitu. Tapi ya di lain waktu kalau bisa ya tetap saling menghormati, tapi ya harus tetap menjaga kekeluargaannya, harus tetap jaga kekompakannya seperti itu. Ya, yang penting ketemu pertama jangan tanya angkatan. Belum pernah ketemu. Angkatan itu kalau sudah akrab baru tanya. Sangat menyakitkan. Tidak dikenal teman. Gitu ya. Jadi yang perlu diingat, ketemu pertama kalau itu orang asing, tanya angkatan atau dari mana. Akrabkan dulu, baru nanti sudah akrab tanya cara pribadinya. Saya kira itu. Ya itu tadi ya, diingat-ingat. Jadi meskipun kita mungkin belum tahu beliau, belum kenal, asing, belum pernah ketemu sama sekali, yang pertama jangan ditanyakan angkatannya dulu gitu. Ya semua harus akrab, harus seperti keluarga sendiri. Ya tanya dulu nggak apa-apa, tapi ya yang lainnya dulu, gimana lebih akrabnya dulu, nanti setelah itu baru tanya yang lebih dalamnya lagi tentang KSR gitu. Kesimpulan closing. Karena ini waktunya juga sudah habis, jadi untuk serisan kali ini kesimpulannya yang pertama tadi, kita kan di KSR itu pengalaman itu sangatlah penting. Jadi apapun dan bagaimanapun keadaannya, diingat kalau kita itu punya tugas dan tanggung jawab masing-masing, jadi harus sungguh-sungguh. Terus tadi dari makna, dari beberapa cerita yang beliau sampaikan, beberapa motivasi yang sudah bisa kita tangkap, semuanya harus saling menjaga kekeluargaan, saling menjaga kebersamaannya dengan alumni-alumni, dengan angkatan berapapun. Jangan sampai ada renggang-renggangnya, dibuat santai saja. Yang penting harus tetap bisa menjaga dan menjalin kekeluargaannya, seperti itu. Dari makna kekeluargaan sendiri tadi kan sudah bisa dipahami semuanya ya. Jadi semuanya kita itu sama, kita serumah, kita sekeluarga, serumpun. Jadi jangan sampai ada perbedaan yang membuat kita mungkin ada renggang-renggangnya seperti itu. Jangan sampai ada yang kejadian seperti itu. Harus diingat-ingat kalau kita serumah, kita sekeluarga. Mungkin itu yang saya tangkap dari jenengan tadi yang sudah disampaikan dari teman-teman semuanya. Semoga dari apa yang beliau sampaikan tadi bisa jadi motivasi kita, bisa jadi penguat kita biar tetap saling menjaga silaturahmi, saling menguatkan seperti itu. Dan kami juga berterima kasih atas motivasinya, atas penjelasan dari panjenengan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa memberikan titik terang, bisa memberikan gambaran ke depannya nanti lebih baiknya seperti apa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala kekurangan dari saya pribadi, dan saya juga mewakili teman-teman semua. Mungkin hari ini masih ada sedikit kurang-kurangnya seperti itu, kami juga minta maaf. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.